Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Maulidi, NIM 7012000014 dari kelompok 4, mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan eh, pengolahan risiko usaha. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ihsan Fathah Mutar, NIM 7012000001. Selanjutnya Mas Huri, NIM 7012000002. Selanjutnya Junaidi dengan NIM 7012000004. Selanjutnya Alfi Salam dengan NIM 7012000005. Lanjut mengenai pengelolaan risiko usaha. Pengertian risiko usaha. Risiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, risiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Risiko spekulatif. Sebuah risiko dengan adanya kemungkinan yang terjadi yaitu peluang untung atau peluang rugi. Contoh pada risiko spekulatif dengan adanya kegiatan pada bursa efek yaitu pembelian saham, divian atau disebut juga peluang keuntungan, yaitu seorang pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Risiko murni. Risiko murni terjadi jika terjadi dan ternyata berdampak kerugian. Namun, jika tidak terjadi tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi break event, misalnya kebakaran, pencurian, bencana alam, atau kecelakaan. Selanjutnya, slide kelima yaitu kontrol yang dilakukan pada risiko usaha. Risiko yang bisa dikendalikan, pemasokan produk di pasaran siap dilaksanakan. Kemudian selama berbulan-bulan produk tersebut belum mendapat keuntungan apalagi pengembalian atas modal. Tentu akan terjadi kerugian. Namun hal tersebut bisa dikendalikan dengan cara mengevaluasi produk serta strategi marketing. Risiko yang tidak bisa dikendalikan. Biasanya, risiko yang tidak bisa dikendalikan merupakan sebuah kejadian yang memang di luar batas manusia untuk memprediksi seperti bencana alam, kebakaran, atau sebagainya. Selanjutnya, risiko pada perusahaan. Keadaan pada perusahaan dan saham yang ada akan mengalami kerugian atau berdampak pada keadaan perusahaan. Itulah risiko yang akan terjadi di dalam ruang lingkup usaha. Risiko pada perusahaan, keadaan pada perusahaan dan saham yang ada akan mengalami kerugian atau berdampak pada keadaan perusahaan. Itulah risiko yang terjadi jika di alam lingkup ruang usaha. Keuntungan yang berisiko. Risiko keuangan merupakan suatu hal yang sering terjadi dan akan mengakibatkan adanya dampak yang terjadi pada aspek keuangan perusahaan yang mengalami kerugian. Adanya risiko permodalan. Sebab penyebab dari kerugian likuiditas, penjualan serta keuangan yang menjadi sebab modal usaha menurun drastis disebut risiko permodalan. Risiko terjadi pada pasar. Adanya hal yang terjadi karena adanya persaingan pada usaha dengan gaya hidup para konsumen. Pola persaingan yang berubah tersebut, serta adanya persaingan baru yang potensial muncul pada pasar produk. Itulah yang disebut risiko pasar. Bagaimana solusi mengatasi risiko dalam usaha? Yang pertama, tuliskan rencana bisnis dulu. Lakukan perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga, ikut rencana yang sudah dibuat. Lalu yang keempat, minimalisir risiko keuangan dengan pembukuan. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Saya Taufikur Rahman Maulidi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.